Baik, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Paul Mautius Wambing dengan NIM 1821944 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, mahasiswa I 3150 Sistem Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai watermarking in audio, replica method, echo hiding. Nah, jadi sebelum kita lanjut kepada echo hiding replica method, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya dari watermarking ini? Nah, biasanya kalau watermarking ini tuh kita biasa temukan di misalnya seperti di dokumen-dokumen atau misalnya di sistem di multimedia lainnya gitu ya, yang untuk menandakan bahwa sebenarnya ini tuh adalah cipta dari kepunyaan kita atau misal kepunyaan dari pembuat dari dokumen tersebut. Nah, jadi watermarking ini adalah salah satu teknik digital rights management atau untuk menjaga hak kekayaan intelektual dengan cara melakukan penyisipan sebuah informasi khusus ke dalam suatu media. Nah, media ini bermacam-macam gitu. Misalnya seperti tadi ada dokumen, atau ada video, atau ada foto, atau ada audio gitu ya. Jadi penyisipan ini dibuat semirip mungkin sehingga tidak mempengaruhi kualitas media dari kualitas media yang akan kita sisipkan, sehingga juga informasi ini tidak mudah dibaca oleh orang lain gitu ya. Itu adalah konsep dari watermarking. Nah, aspek-aspek dari watermarking itu bisa disimpulkan ada 4. Yang pertama yaitu payload of watermark, yaitu jumlah informasi atau jumlah bit yang dapat disimpan dalam watermark itu harus diperhatikan. Lalu yang kedua adalah perceptual transparency, yaitu watermark ini diharapkan tidak mempengaruhi kualitas dari data yang akan kita sisipkan. Jadi saat kita akan melakukan penyisipan data, akan melakukan watermarking ke dalam media tersebut, ini tidak akan mempengaruhi kualitas data tersebut. Lalu yang ketiga adalah aspek security, yaitu watermarking ini dapat bertahan terhadap serangan. Misalnya ada yang ingin mencoba untuk menghilangkan watermarking itu, kita dapat mengantisipasinya. Lalu yang keempat adalah recovery, yaitu apabila misalnya terdapat serangan, dapat dilakukan recover, walaupun sudah diserang dan diketahui gitu watermarknya ya. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam audio, replica method atau echo hiding. Nah, kita akan membahas mengenai salah satu media yang akan kita pelajari, yaitu audio gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya replica method echo hiding ini? Bisa kita lihat pertama-tama dari namanya dulu ya, yaitu metode replika. Nah, replika ini yang kita tahu ya, ini ya, salinan gitu yang sama persis. Atau misal kita menciptakan suatu salinan yang benar-benar sama persis gitu, yang benar-benar sama persis yang replikanya gitu. Nah, di sini kita akan melakukan replika terhadap sinyal audio. Jadi sinyal audio yang asli itu akan dilakukan copy, lalu akan disisipkan ke dalam sinyal yang lain. Nah, di replika metode echo hiding ini, gimana sih caranya? Nah, yang pertama adalah kita akan menciptakan echo. Echo itu adalah suara yang bergema. Nah, echo ini kita ciptakan dari sinyal yang asli menggunakan dua delay yang berbeda. Nah, dua delay ini, delay itu seperti suara yang mengeko gitu ya. Jadi ada suara-suara bayang-bayang begitu. Nah, jadi ada dua delay yang berbeda, yaitu yang pertama adalah digambarkan oleh TD1 untuk menyisipkan nilai 0 dan TD2 untuk menyisipkan nilai 1. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada dua original sampel ya. Di dua original sampel ini, original sampel yang pertama, kita akan membuat modulate echo sampelnya, yaitu kita akan menggunakan modulate echo sampelnya. Lalu antara original sample dengan modulate echo sample itu, itulah yang disebut dengan delay-nya. Nah, delay-nya ini akan tercipta suatu suara yang akan kemudian menyebabkan ada echo-nya gitu ya. Nah, sama juga yang kedua, original sample dengan modulate echo sample yang kedua yang di ujung. Nah, itu juga akan menyebabkan delay gitu. Nah, jadi sejatinya adalah di replika metode echo hiding ini kita kembali lagi ya, kita menciptakan echo gitu atau suara yang bergema dari sinyal asli. Jadi kita mengambil sinyal dari sinyal asli, lalu kita ciptakan echo tersebut. Nah, dari echo ini kita sisipkan ke dalam sinyal tersebut menggunakan dua delay yang berbeda. Nah, seperti yang tadi ya. Iya, di sini ya ada dua delay yang berbeda gitu ya. Jadi kita ambil original sampelnya, lalu kita ciptakan echo, lalu kita sisipkan ke dalam sinyal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan replica method echo hiding. Kira-kira seperti itu.
Nah, sebenarnya walaupun ini bersifat kompleks gitu ya, nyatanya mendeteksi echo tidak memerlukan fungsi yang rumit. Maka dari itu, kita dapat mendeteksi watermark dengan mudah. Jadi dari echo hiding ini kita dapat mendeteksi watermark dengan mudah karena ini sebenarnya tidak memerlukan fungsi yang rumit gitu ya. Oke. Lalu di yang kedua kita akan membahas mengenai manfaat dari penggunaan multimedia. Nah, sebelumnya kita kulik dulu nih, apa sih sebenarnya multimedia ini? Multimedia adalah penggabungan dari beberapa media untuk menyampaikan informasi-informasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada media-media yang digabungkan gitu ya. Namanya juga multi gitu ya, itu penggabungan antara beberapa media. Nah, medianya itu bisa berbagai macam. Ada video, ada foto, ada dokumen, ada audio, dan macam-macam lainnya gitu ya. Nah, lalu siapa yang terlibat dalam multimedia sistem ini? Ada dua pihak yang terlibat, yaitu pengirim atau yang bisa kita sebut sebagai sender, dan penerima yaitu yang bisa kita sebut sebagai receiver. Nah, dua inilah pihak yang terlibat antara multimedia ini ya. Lalu, bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari multimedia ini? Nah, multimedia ini bisa kita gunakan untuk dapat dilakukan perekaman atau dapat dilakukan penciptaan multimedia gitu. Misalnya kita ingin melakukan penciptaan multimedia foto gitu, atau misalnya untuk menciptakan video. Lalu yang kedua adalah kompresi dekompresi. Nah, kompresi dekompresi ini digunakan untuk dalam proses pengecilan gitu ya, atau misalnya kalau misalnya kita ingin mengompres suatu file yang terlalu besar, kita dapat menggunakan kompresi gitu. Lalu dari file tersebut sudah kecil, kita ingin mengembalikan file tersebut ke semula, kita dapat melakukan dekompresi. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pemrosesan gitu ya. Lalu yang keempat, pengiriman atau transmisi. Nah, pengiriman atau transmisi ini, multimedia ini dapat dilakukan pengiriman atau transmisi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Lalu yang terakhir ada penerimaan. Nah, ada beberapa manfaat dari multimedia sistem, dari sistem multimedia. Yaitu yang pertama adalah penyampaian informasi yang lebih akurat, efektif, dan informatif. Pada zaman sekarang ini kita bisa melihat ya, kita bisa menemukan gitu, banyak sudah dalam multimedia ini kita sudah dapat mengirim dan menerima informasi yang lebih cepat gitu, yang lebih akurat. Kalau misalnya zaman dahulu kita bisa menunggu surat kabar, nah pada saat zaman sekarang kita sudah dapat nih menerima informasi-informasi yang lebih efektif gitu ya, dari handphone misal atau dari internet, yang lebih informatif gitu, yang lebih cepat, sehingga kita tidak perlu lagi butuh lama-lama gitu untuk dapat menikmati multimedia ini, untuk menikmati atau untuk mencari informasi-informasi gitu ya. Nah, lalu yang kedua, dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan pengalaman yang menyenangkan pikiran gitu ya. Misalnya seperti kita menonton film gitu ya, untuk industri kreatif, atau kita dapat bermain game gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu manfaat dari multimedia. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan pengiriman dan transmisi yang lebih cepat. Nah, seperti yang tadi, yang pertama tadi, jika multimedia saat ini tuh jadi lebih cepat gitu untuk kebutuhan pengiriman dan kebutuhan transmisi. Baik, sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.